Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang membuat home decor seperti ini. Cantik bukan? Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Bahan-bahan yang kita siapkan adalah kain flanel, pita satin lebar 1 cm, box popcorn, bisa juga diganti dengan gelas bekas minuman dingin, tusuk sate 4 pieces, 4 tusuk, dan styrofoam bekas. Alat yang kita butuhkan adalah lem tembak, gunting, jarum dan benang, juga pulpen untuk menggaris. Pertama-tama kita membuat pola dulu. Jadi di sini saya membuat pola sendiri karena pola yang saya print itu nggak tahu di mana saya simpan, jadi saya bikin polanya sendiri. Tapi lebih bagus lagi kalau kita polanya di print ya, supaya lebih rapi dan si hurufnya lebih sinkron begitu, sama satu sama lainnya. Nah, kemudian kita pasangkan tusukan dengan pentul supaya tidak bergeser polanya. Nah, sebenarnya lebih baik lagi kalau polanya itu pakai kardus, seperti kardus bekas susu atau makanan ringan, supaya dia lebih kokoh, jadi tidak perlu lagi pakai jarum pentul. Lakukan langkah tadi di semua hurufnya. Kemudian kita gunting hurufnya, dirapikan ujung-ujungnya, kita lengkungkan seperti ini. Nah, kayak begini kita bikinnya 2, jadi dia bolak-balik. Nah, kemudian kita jahit pinggir-pinggirnya. Di sini saya kasih contoh trik supaya ujung benangnya itu tidak kelihatan, jadi kita jahitnya dari dalam. Nah, kemudian kita tutup seperti ini. Nah, jadi ujungnya sudah tidak kelihatan. Nah, sambil dijahit kita masukkan darkon, kita isi darkon supaya hurufnya lebih jadi timbul begitu, jadi lebih padat. Terus kita tusuk-tusuk seperti ini supaya padat. Nah, jadi hurufnya jadi timbul begitu. Lakukan sampai semua sisinya tertutup. Sudah jadi seperti ini. Lakukan di semua huruf.
Kemudian kita siapkan tusuk satenya. Di sini tusuk satenya itu sebagai penyangga huruf. Saya pakainya double tape, saya lilit pakai double tape dulu, kemudian nantinya saya akan bungkus pakai HVS. Sebenarnya kalau ada selotip kertas, selotip warna itu lebih bagus lagi, lebih praktis. Cuman di sini saya tidak punya selotip kertas, jadi saya ganti pakai double tape yang akan dibungkus dengan HVS. Kayak begini, kita bungkus pakai kertas HVS, kemudian kita tekan-tekan, rapatkan supaya merekatnya lebih bagus, rekat sempurna, supaya dia tidak gampang lepas. Jadi ditekan seperti ini. Kemudian kita gunting kelebihannya, kita rapikan. Ulangi cara yang sama di semua tusuk sate. Kemudian kita masukkan, kita tusuk satenya di huruf-hurufnya kayak begini. Nah, nanti ujung tusuk satenya kita pakaikan lem tembak supaya hurufnya itu tidak bergeser. Kemudian kita lanjut di bagian bawahnya. Nah, ini box popcorn yang sudah tidak terpakai bekas jualan. Diukur di sini saya tingginya 6 cm. Jadi untuk tingginya itu disesuaikan saja ya dengan tusuk satenya, panjang tusuk satenya dan besarnya hurufnya. Nah, jadi disesuaikan saja seperti ini. Usahakan di semua sisinya sama tinggi. Kemudian kita gunting pinggir-pinggirnya dulu.
supaya nanti hasilnya lebih rapi. Jadi kita ambil dari pinggir-pinggir seperti ini supaya nanti tingginya sama. Kita lipat seperti ini supaya lebih mudah untuk mengguntingnya. Seperti ini, jadi dia jadi lurus semuanya. Jadi dilipat dulu, jadi lurus waktu digunting. Setelah itu siapkan flanelnya. Flanelnya kita bungkus kayak begini. Saya pilih flanel warna coklat karena supaya kelihatan seperti pot. Kalau mau pilih warna lain juga tidak masalah, bebas saja sesuai selera. Saya melemnya itu dari sisi kiri dan sisi kanan. Kenapa? Karena saya rasa lebih rapi aja kalau dari sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian baru sisi muka dan belakangnya. Nah, setelah dilem kita rapikan seperti ini. Nah, cara melemnya itu ditekan-tekan ya supaya dia tidak mudah lepas. Nah, juga sisi-sisinya diperhatikan. Setelah itu kita pasang pita satinnya. Nanti pita satinnya ini sebagai hiasan potnya. Sebenarnya membuat handcraft ini, kerajinan tangan ini, semua orang bisa. Hanya saja tingkat kerapiannya yang membedakan. Semakin sering kita lakukan itu, semakin rapi kita membuatnya. Jadi kuncinya di kerapian saja. Kita rapikan lagi si flanelnya kayak begini. Kemudian kita ikat pitanya seperti ini. Nah, pada saat melem itu hati-hati ya, karena lem tembak ini sangat panas. Jadi kalau kena kulit itu bisa melepuh. Jadi teman-teman di rumah mesti hati-hati ya kalau melem. Usahakan jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu kita siapkan styrofoamnya. Styrofoam ini fungsinya sebagai
isi dari potnya yang nanti kita akan tusukkan huruf. Kita ukur dulu. Jadi styrofoam ini saya dapat dari gudang, styrofoam yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Lalu kita lem lagi sisi dalam potnya supaya itu fungsinya agar si styrofoam ini tidak bergeser-geser lagi, jadi dia set begitu kokoh. Seperti yang saya bilang tadi, ini ujungnya kita pakaikan lem tembak supaya dia si hurufnya itu tidak bergeser-geser lagi. Kemudian kita siapkan flanel, kita gunting-gunting kecil-kecil. Nah, ini fungsinya sebagai seperti ya kelihatan seperti efek rumput begitu. Jadi kita tutup, kita untuk menutupi si styrofoamnya tadi, jadi tidak kelihatan lagi styrofoamnya, jadi kelihatan rapi begitu. Nah, seperti ini kita tutup sampai di sisi-sisinya, jadi sampai tidak kelihatan lagi styrofoamnya. Seperti ini, ulangi step-step yang tadi di semua potnya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, cantik dan mudah bukan? Jadi semua bisa melakukannya di rumah. Selamat mencoba dan terima kasih.